Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali melanjutkan pemanggilan calon menteri hingga wakil menteri untuk mengisi komposisi kabinet pemerintahannya di 2024-2029 hari ini. Lalu bagaimana perkembangannya? Saya akan tanyakan langsung kepada koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari yang saat ini berada di Kertanegara, Jakarta Selatan. Teddy, rencananya hari ini pemanggilan dimulai pada pukul berapa kalau melihat kemarin sejak siang hingga malam hari? Dan siapa saja bocorannya yang akan hadir ke Kertanegara pada hari ini? Selamat siang, Sasha. Betul sekali kalau melihat perkembangan dinamika di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Senin awal pekan kemarin sejak Senin sore hingga Selasa malam mengundang sejumlah tokoh untuk datang ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan hari ini informasinya sesuai yang pernah disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, yang menyebutkan bahwa pemanggilan kepada calon menteri dan juga calon wakil menteri akan kembali dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Saya akan melihatkan kondisi terkini dulu kepada Anda pemirsa dan juga Sasa, seperti apa kondisi di depan rumah kediaman dari Prabowo Subianto. Sejak pagi tadi memang suasananya kurang lebih sama dengan suasana yang terjadi kemarin ketika Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh. Kalau kita lihat ada sekitar 49 orang yang datang kemarin sore hingga malam datang ke kediaman pribadi Prabowo Subianto ini, dan ini adalah suasana gambarannya. Kami para awak media sejak pagi tadi sudah memantau situasi dari kediaman Prabowo Subianto ini. Memang ada beberapa petugas keamanan dan yang menarik, mereka berseragam batik untuk menantikan kembali siapa-siapa yang akan hadir di kediaman Prabowo Subianto. Kalau kemarin seluruh tokoh yang datang ke kediaman Prabowo Subianto menggunakan batik, sehari ini saya melihat para petugas keamanan di depan rumah Prabowo juga menggunakan batik untuk menyambut para tamunya hari ini. Nah, mengenai pertanyaan Anda, siapa saja yang datang dan jam berapa akan datang, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, Sasa, bahwa menurut penyampaian yang sudah dilakukan oleh Sufmi Dasko Ahmad kemarin malam bahwa akan ada kembali tokoh-tokoh yang dipanggil untuk bertemu langsung dengan Prabowo Subianto di Kertanegara 4 ini, kediaman pribadinya, pada pukul 14 siang waktu Indonesia Barat. Tentu untuk informasi update-nya kita akan menunggu siapakah lagi yang akan datang, dan kalau melihat perkembangan dinamika hampir seluruh tokoh utusan kader dan ketua umum dari parpol pengusung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Kim ini sudah datang semalam ke rumah Prabowo Subianto, sudah melakukan pertemuan langsung one on one, bertemu dan berdiskusi dengan Prabowo Subianto. Sebut saja ketum dari Partai Golkar Bahlil Lahadalia, kemudian Demokrat ada Agus Harimurti Yudhoyono, PKB ada Muhaimin Iskandar. Nah, kita akan menunggu informasi terbaru hari ini, siapa yang datang dan jam berapa mereka datang, dan apakah juga ada kepastian. Seperti kita tahu bersama bahwa sepekan ini ramai sekali menjadi sorotan, apakah PDI Perjuangan ini akan benar bergabung mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, karena kita tahu wacana pertemuan dari Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ini digadang-gadang akan terjadi sebelum dilantiknya Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka pada tanggal 20 Oktober hari Minggu mendatang. Nah, kita akan melihat apakah pertemuan Prabowo Subianto nanti bersama Megawati ini akan terjadi sebelum pelantikan atau setelah pelantikan baru akan bertemu, atau seperti apa perkembangan dinamikanya, karena ini akan ditunggu masyarakat juga. Betulkah PDIP Perjuangan akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran dan mengusung kadernya untuk masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto? Dan kalau melihat dari perkembangan situasi juga, Syasa, kita lihat ada beberapa pos menteri. Saya menghitung kurang lebih ada 4 pos kementerian yang belum
menjadi perhatian masyarakat, ada nama yang ditempatkan di situ. Seperti misalnya Kemenko Polhukam, kemudian Kemenhan, Kemenpan RB, dan juga Kemen Koperasi. Kalau kita lihat bersama, Azwar Anas saat ini menjabat sebagai Kemenpan RB, apakah ini kembali akan diberikan kursinya kepada pihak PDIP dalam hal akan berkoalisi? Tentu kita akan menunggu perkembangannya, karena sampai tadi malam belum ada kader partai PDI Perjuangan yang datang ke kediaman Prabowo, termasuk juga dari Partai Keadilan Sejahtera yang diundang hadir bertemu dengan Prabowo Subianto. Tapi kalau melihat perkembangan dinamika beberapa waktu lalu juga disebutkan bahwa pihak PKS mengaku sudah menyerahkan nama kadernya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto, tapi tentu dengan hak prerogatifnya sebagai Presiden terpilih ini diserahkan ke pihak Gerindra, diserahkan ke pihak Prabowo Subianto untuk menerima atau tidak nama-nama yang disebutkan sudah diserahkan oleh pihak Partai Keadilan Sejahtera. Pun hari Minggu lalu saya sempat mewawancarai kader dari Partai Keadilan Sejahtera PKS yang juga menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta paslon nomor urut 1 Suswono. Saya sempat menanyakan langsung apakah PKS sudah menyetor namanya dan apakah berapa banyakkah jumlah kader PKS yang akan ada di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Suswono mengatakan bahwa sekali lagi jumlah kader partai PKS yang akan ditentukan oleh Prabowo ini tentu merujuk pada hak prerogatif Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Dan Suswono juga mengatakan bahwa dia tidak ingin ada dikotomi atau persepsi masyarakat bahwa perwakilan kader partai yang duduk di kursi kementerian ini tidak perform. Dirinya menyebutkan, Suswono mengatakan kepada kami bahwa kader partai itu bisa bekerja profesional di bidangnya masing-masing sesuai dengan pos kementerian yang ditunjuk oleh Presiden. Dirinya juga mencontohkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dia pernah menjabat sebagai menteri dan mengaku perform menjalankan tugasnya sebagai menteri. Nah, kini kita akan melihat perkembangan dinamikanya hari ini, Sasa. Apakah ada kader PKS yang akan bertemu dengan Prabowo Subianto, termasuk juga kader dari Partai PDI Perjuangan? Kita akan menunggu perkembangan informasinya hingga siang nanti. Sasya. Terima kasih Teddy Zuhari yang melaporkan langsung dari depan kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan.